Selamat malam Metro TV. Wah, penonton hari ini cakep-cakep ya. Saya dokter sekaligus komik ya. Kata orang dokter sekaligus komik itu enak. Kenapa? Kalau misalnya ada pasien sakit, itu dihibur biar cepat sembuh. Saya juga punya temen, dia dokter sekaligus komik. Ini kalau pasiennya sakit, ini suka dia hibur. Masalahnya dia ini dokter hewan. Dokter sekaligus komik ini nggak enaknya cuma satu. Kalau misalnya mau ngasih tahu info-info apa, berita-berita sedih, iya kan? Bu, umur ibu tinggal 2 hari lagi. Dokter bercanda. Bu, 2 hari lagi loh bu. Dokter bercandanya nggak lucu ah. Selain dokter, saya juga ngajar pelajaran histologi. Histologi ini pelajaran yang menggunakan mikroskop cahaya. Tahu mikroskop cahaya nggak? Mikroskop cahaya itu adalah mikroskop yang menggunakan cahaya lampu ataupun cahaya matahari. Iya kan? Kalau misalnya praktikumnya mati lampu, itu terpaksa kita harus keluar daripada bangunan, nyari matahari. Itu kalau misalnya praktikumnya siang-siang. Yang paling gak enak kalau yang praktikumnya ini menjelang maghrib. Ini matahari mau terbenam ya kan? Ini begini dia belajarnya. Tadi saya datang kemari naik ojek, ya kan? Ini tukang ojeknya. Waktu dia jalan, ada cewek cakep, dia colek. Saya kan sebagai orang yang beradab, saya marah ya. Saya pukul. Mas, balik. Kenapa? Saya kan mau juga. Ketawa. Ada yang suka main pingpong nggak? Tahu tenis meja? Ya, saya suka main tenis meja ya. Tenis meja ini dibeda-bedakan berdasarkan cara servisnya, ya kan? Ini bedakan servis tenis meja dari yang paling bodoh ke yang paling jago. Nah, ini yang paling bodoh, cara servisnya begini. Ya kan, boleh disorong aja. Nah, agak jago kayak gini dia, boleh dilempar ke atas. Nggak balik lagi takutnya kan itu. Dilempar ke atas. Nah, itu yang kedua. Yang paling hebat yang ketiga ya, boleh dilempar ke atas, bat yang terbang. Tapi tenis meja ini adalah olahraga yang bisa menimbulkan keakraban. Terutama kalau misalnya apa? Ganda campuran. Cowok, cewek kan gitu. Sering timbul apa ini? Momen-momen keharmonisan. Apalagi misalnya apa? Bolanya jatuh. Ada momen dimana tangan sama-sama mengambil bola. Ini juga terjadi sama saya. Bola jatuh, saya mau ambil, tangan kami bersentuhan, mata kami bertatap-tatapan. Ganda pria. Saya mau ngomongin soal hal yang lebih penting. Saya mau ngomongin soal sarana umum. Saya mau ngomongin soal WC. Tahu WC nggak? Ya, dia kalau misalnya buang air tuh di selokan biasa. Ya. WC ini cowok cewek kalau WC umum dari luar pasti bau, bener apa enggak? Nggak ada beda itu cowok cewek. Ya kan, kalau kita lewat WC umum cowok cewek bawaannya mau ngapain? Nyebut, betul apa enggak? Tapi ada bedanya. Kalau kita ngelewatin WC cewek gitu kan, bau gitu, kita bau kue apem. Enggak. Astagfirullah. Bagus juga baunya ya. Enggak, itu cewek. Kalau cowok lain lagi. Kita kalau lihat WC cowok pasti nyebut. Itu saking apa? Saking baunya. Mungkin itu diganti ya, bukan toilet pria, toilet mungkin. Saking baunya cowok ya kan. Saya nggak ngerti tuh kalau di dalam itu cowok ngapain, apa dipipisin semua gitu. Yang lebih aneh lagi, di WC cowok itu ada apa? Ada sekat.
Buat apa? Emang ada yang pipis tuh ngeliatin samping gitu? Ditanyain gitu, kutil bro. Tapi ini pengalaman pribadi, ini beneran saya nggak ngarang ya. Waktu saya masih kecil dulu, saya tinggal itu di Loksmawe. Saya tinggal di rumah kontrakan waktu itu, keluarga saya masih susah ya, sampai sekarang masih. Tinggal di kontrakan, jadi rumah itu cuma punya 1 kamar mandi. Sementara kami anaknya ada 4, yang cowok 3. Ini kebayang nggak kalau misalnya 3-tiganya sesak buang air besar? Ini suruh mama saya apa? Boncengan. Itu tarik 3 ya, peluan gitu. Ini yang paling kasihan yang paling belakang ya. Kalau misalnya yang depan buang air, dia harus mundur dikit. Kalau nggak kena. Tapi yang paling menyedihkan kalau kita misalnya masuk WC umum ya, terutama kalau misalnya tempat yang bagian masuk, yang WC tempat buang air besar itu, yang paling kita benci apa? Masuk ke dalam ada yang belum masuk. Ngambang. Kita kan jijik ya, kita bawaannya pengen apa? Nyiram. Yang paling sedih apa? Kadang-kadang disiram dia nggak masuk. Ya kan, jadi nyiram itu mesti pakai tenaga. Fauzi, terima kasih. Bonekanya lucu ya. Ini gue tuh dia pengen beli sebenarnya nih. Pura-pura aja.